Karena kamu tidak tahu apa yang Om rasakan selama ini. Om hanya jadi bayang-bayang kamu. Kamu hidup dalam kemewahan, sedangkan Om hanya jadi parasit. Kami nggak pernah anggap Om parasit. Om diterima di rumah ini dengan tangan terbuka. Om bisa bebas melakukan apa saja. Om punya jabatan penting di kantor. Kurang apa lagi, Om? Om Benny benar-benar jahat. Kamu tidak tahu rasanya seperti apa. Karena kamu tidak pernah jadi orang miskin. Ah! Ah! Jangan lari, Om. Iksan? Benny, ada apa ini? Mama sama Tante di sini aja ya, biar Nadine yang lihat mereka ada apa ya. Mau apa kamu, Iksan? Mau apa kamu? Om Benny! Bertahan, Om. Iksan! Iksan, tolong aku! Iksan, bantu aku, Iksan! Nadine, Om Benny, dia benar-benar jahat. Dia harus terima balasannya. Iksan! Iksan, tolong aku, Iksan! Gak bisa dengan cara seperti itu kamu menyelesaikan masalah ini. Nadine, tolong Om. Jangan kamu lepaskan. Jangan kamu lepaskan. Tolong Om. Om gak mau mati, tolong. Iksan, aku udah gak kuat. Tolong. Tolong. Om Benny! Papa bangun, Papa. Papa bangun, Papa. Papa jangan tinggalin Mama dong. Papa bangun. Nadine! Kamu udah bunuh suami saya. Ishan, aku minta tolong sama kamu. Jangan ceritakan kejahatan Om Benny terhadap keluarga kamu. Termasuk Tante Sylvie. Tapi, kenapa? Kenapa? Semua ini akan membahayakan keutuhan keluarga kamu. Tante Sylvie, kalau tahu Om Benny melakukan kejahatan ini, dia akan membenci suaminya. Dia akan malu terhadap keluarga kamu. Dia akan merasakan sedih. Begitupun juga mama kamu. Mama kamu akan merasakan sedih. Karena merasa dihianati oleh Om Benny. Ishan, tolong dengarkan aku. Tolong. Jangan hancurkan kedamaian yang ada dalam rumah ini. Aku tahu, dalam diri kamu masih ada roh kamu. Meski dalam diri kamu masih dikuasai oleh Mas Manu. Jangan kamu hancurkan. Kamu gak akan pernah mau keluarga kamu terpecah belah dan hancur. Dan kalau ada yang nanya kenapa Om Benny jatuh, kamu gak perlu melibatkan diri kamu. Aku gak mau kamu ada masalah.
Terima kasih Nadine. Kamu udah berusaha untuk jagain keluarga aku. Tapi sekarang aku harus pergi dan gak bisa terus-terusan bersama kamu, Nadine. Papa bangun, Papa. Papa bangun. Astagfirullahaladzim. Silvi, kenapa kok bisa jadi begini sih? Mbak Maya. Papa kenapa, Ma? Papa kamu itu jatuh. Jatuh, Mbak. Didorong sama Nadine dari atap. Enggak mungkin, Silvi. Enggak mungkin Nadine melakukan itu. Enggak. Ben, Papa, Ben. bangun. Benny. Allah. Kenapa jadi begini Bangun, sih? jangan tinggalin Mama. Apa benar kamu yang mendorong Om Benny? Jawab! Jawab, kenapa kamu dorong suami saya? Suami saya salah apa? Suami saya salah apa? Jangan bohong kamu! Jangan bohong kamu! Jawab! Jawab! Kamu kan yang bunuh suami saya, ha? Kalau nggak, kenapa kamu ada di atas? Kenapa? Bukan saya tante yang bunuh Om Benny. Nadine, jangan bohong ya kamu. Silvi, udah cukup. Kamu jangan bohong ya. Bohong. Dia ini udah bunuh suami saya, Mbak. Dia yang udah bunuh Papa, Tante. Saya nggak bunuh Om Benny, tante. Kamu hubungi polisi sekarang juga. Kamu laporin supaya Nadine ini masuk ke dalam penjara. Silvi. Bisa aja kamu salah. Gak mungkin, Mbak. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri kalau dia yang membunuh Mas Benny. Dia yang mendorong Mas Benny, Mbak. Kamu itu jahat ya, Nadine. Ternyata memang benar. Kamu itu adalah ular berkepala dua. Di mana alamatnya? Baik, kami akan segera ke sana. Bapak, jenazah siap untuk diberangkatkan. Baik, segera bawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Baik, Pak. Pak, ini pembunuhan berencana. Bawa aja dia masuk ke penjara kalau perlu hukuman mati. Nadine, kamu ingat ya? Jangan kamu pikir kamu udah masuk penjara, kesalahan kamu akan terhapuskan. Saya akan tetap membalaskan kematian suami saya. Maafin aku, istriku. Meskipun aku masih mencintai kamu, tapi aku nggak bisa nolongin kamu. Aku nggak bisa ngelakuin apa-apa karena aku sedang pura-pura jadi Manu. Maaf, Bu. Saudari Nadine dibawa kantor untuk diperiksa. Bawa. Dengar itu, Nadine! Dengar! Aku nggak rela! Aku nggak rela kamu merenggut kebahagiaan aku! Kenapa kamu ambil Masku? Udah, Silvi. Kamu sabar dong. Mungkin semua ini sudah takdir Allah. Enggak, Mbak. Enggak. Aku nggak akan rela. Aku akan balaskan dendamku terhadap Nadine. Nadine membunuh. Sudah, ini memang sudah. Mami! Sudah. Bawa mama kamu ke kamar.
Van. Mama gak akan ngebiarkan pembunuh papa kamu itu bebas, Van. Mama harus balas. Mama gak rela papa mati di tangan dia. Udah, Mama gak usah khawatir. Dia pasti bakalan dapat hukuman yang seberat-beratnya. Kalau sampai polisi nggak bisa menghukum dia yang seberat-beratnya, aku sendiri yang akan menghukum dia. Mama mau kemana? Mama ada urusan sebentar. Ihsan! Tante tahu, Nadine itu masih istri kamu. Dan kamu punya hak untuk melindungi dia. Tapi asal kamu tahu, Tante akan berjuang sekuat tenaga untuk menghukum dia. Dan hukuman mati adalah yang pantas untuk membunuh seperti Nadine. Jangan ngomong begitu sama Ishan, Tante. Jangan bicara seperti itu sama dia. Karena sekarang ini, Ishan itu cuma fisik. Di dalamnya Ishan sudah mati. Yang ada cuma Mas Manu. Enggak mungkin itu. Gak masuk di akal. Tapi itulah yang terjadi. Itu faktanya. Karena kalau dia Ishan, dia nggak mungkin akan diam saja melihat istrinya dibawa polisi. Tapi dia tidak melakukan apa-apa. Sampai kapanpun, Mama akan tetap menganggap kamu Ishan, anak Mama. Ini benar-benar nggak masuk akal. Dan kalian tahu? Kalian sebaiknya berhenti berharap bahwa Ishan akan menyelamatkannya. Karena itu nggak akan terjadi. Semua yang aku bilang ini benar kan? Benar kan, Mas? Ya, kamu benar. Lihat kan? Mbak Maya, ingat ya, Mbak Maya jangan pernah sekali-kalinya ngebantu pembunuh itu. Karena sampai titik darah penghabisan, aku akan tetap menghukum pembunuh itu. Mau apa kamu kesini? Serahin tubuh Mas Manu sama aku. Setelah kamu menyerahkannya, aku akan bebasin kamu dari sini. Kalau aku mau bebas, aku nggak perlu butuh bantuan kamu. Bukannya kamu sendiri yang pernah bilang kalau aku adalah ular. Terserahlah, Nadine. Bagaimanapun juga, kamu butuh bantuanku. Kalau aku bebas dari hukum, aku bisa kembali lagi ke rumah suamiku. Itu bakalan akan menyusahkan kamu. Karena aku akan merebut suamiku dari tanganmu. Selamat sore, Bu. Kami minta izin untuk melakukan rekonstruksi hari ini kepada tersangka Nadine dalam kasus pembunuhan saudara Ben. Tapi Pak, apa saya boleh tahu kapan saya bisa menerima jenazah adik ipar saya Benny? Jenazahnya akan diantar setelah proses otopsi, Bu. Aku nggak akan ngebiarin kamu menderita di penjara, Nadine. Aku akan melakukan sesuatu untuk ngebebasin kamu, walaupun harus sendirian. Ishan, gimana ini? Kita harus melakukan sesuatu.
biarpun Nadine seperti ini, dan kamu tidak ingat sama istri kamu, tapi Mama tetap menganggap Nadine sebagai menantu Mama. Dan kita harus sewa pengacara buat dia. Kenapa dia masih ada di rumah ini? Kenapa dia masih injak rumah ini? Kamu tuh pembunuh, dan kamu lebih baik masuk ke penjara membusuk selama-lamanya. Tenang, Bu. Kami hanya ingin melakukan proses rekonstruksi. Kamu pembunuh! 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 Ma, dengerin Bella, Ma. Polisi bawa Nadine ke sini untuk penyelidikan. Tenang aja dulu ya. Pak, silahkan aja, Pak. Mama. Ishan, gimana ini? Kita harus melakukan sesuatu. Pak, stop Pak. Makasih Pak, ayo Pak. Apaan sih kamu? Balikin gak senapannya? Kamu kalau mau balas dendam, nggak kayak gini caranya. Kamu mau masuk penjara? Pokoknya, aku harus balas kematian Papa. Sini. Enggak. Kalau kamu tetap ngelakuin ini, itu sama aja kamu nyusahin Mama. Kamu kalau mau balas dendam, pikirin dulu caranya yang benar. Bukan dengan cara konyol kayak gini. Nadine, gimana kabar kamu? Alhamdulillah, Nadine baik-baik aja, Mama. Mama bagaimana? Mama juga baik. Tapi ada satu yang mengganjal di hati Mama. Mama ingin tanya sama kamu satu hal. Apa benar kamu yang membunuh Om Benny? Ya, Mama rasanya juga nggak percaya. Makanya Mama tanya sama kamu. Tolong jawab Mama dengan jujur ya. Benar atau enggak? Kamu yang mendorong Om Benny dari atas atap. Ma, Nadine percaya sama Mama. Kalau Mama bisa membaca hati Nadine. Mama yakin kamu nggak bersalah, Nadine. Mama mau cari pengacara untuk bela kamu. Nggak perlu, Mama. Itu sangat merepotkan Mama. Nggak apa-apa kok. Nadine hanya bisa bilang makasih sama Mama. Mungkin dengan cara seperti ini yang terbaik buat Nadine, Ma.